Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jengtia Lestari dari kelas PGSD 1A Kampus Sukaraja. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang psikologis pendidikan. Psikologi pendidikan. Psikologi berasal dari bahasa Yunani yaitu psich, yang maknanya berdarah panas, yang berarti hidup, jiwa, hantu, dan logos, yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah, psikologi berarti ilmu kejiwaan, perilaku, dan tingkah laku manusia. Menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia, pengertian psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dan binatang, baik yang dapat dilihat secara langsung maupun yang tidak dapat dilihat secara langsung. Sedangkan pengertian psikologi menurut ahli psikologi asal Indonesia, Muhyiddin Syah pada tahun 2001, psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku terbuka dan tertutup pada manusia, baik selaku individu maupun kelompok dalam hubungannya dengan lingkungan. Sejarah psikologis pendidikan. Beberapa ahli ilmu psikologi yang menerangkan bagaimana proses sejarah ilmu psikologi pendidikan tercipta, di antaranya 1. Democritus. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, sebagai contoh, ahli psikologi pendidikan yang bernama Democritus menulis tentang manfaat-manfaat tindakan oleh sekolah dan pengaruh lingkungan rumah pada keberhasilan belajar individu. Yang kedua, Plato dan Aristoteles. Pada abad ke-4 sebelum Masehi, mereka berdiskusi mengenai berbagai topik ilmu psikologi pendidikan. Di antaranya yaitu jenis-jenis pendidikan moral yang sesuai berdasarkan perbedaan peserta didik, latihan-latihan jasmani dan pengembangan keterampilan psikomotor, bentuk-bentuk karakter yang baik, kemungkinan dan keterbatasan pendidikan moral, efek dari musik, puisi, dan seni lainnya dari perkembangan individu, peranan guru, relasi antara guru dengan siswa, alat-alat dan metode mengajar, jenis-jenis aktivitas belajar, prinsip belajar, afeksi dan belajar terlepas dari guru. Yang ketiga, Johann Amos Comenius, seorang ahli psikologi yang berasal dari Ceko yang lahir pada tahun 1592 Masehi dan wafat pada tahun 1671 Masehi, menjelaskan bahwa ilmu psikologi pendidikan memiliki topik dan tujuan sebagai berikut. Anak jangan dianggap sebagai miniatur orang dewasa. Pembelajaran hendaknya dapat menarik perhatian anak, lakukanlah dengan menggunakan alat peraga, sehingga anak dapat mengamati, mengalami, dan menyelidiki. Dan yang keempat, Jean-Jacques Rousseau, seorang pemikir sekaligus ahli psikologi pendidikan dunia asal Perancis, yang lahir pada tahun 1712 Masehi dan wafat pada tahun 1778 Masehi, menerangkan bahwa psikologi pendidikan dalam ilmu memiliki tujuan penting diantaranya yaitu segalanya baik ketika datang dari tangan Sang Pencipta, segala-galanya memburuk dalam tangan manusia. Campur tangan orang tua atau orang dewasa terhadap perkembangan anak dapat menimbulkan masalah jika hal itu tidak dilakukan dengan hati-hati. Para pendidik hendaknya membekali dirinya dengan pengetahuan tentang kejiwaan peserta didik. Yang kelima, William James, seorang ahli ilmu psikologi pendidikan dunia asal New York yang lahir pada tahun 1842 dan wafat pada tahun 1910. Pada tahun 1890, Williams menerbitkan buku pertamanya yang berjudul Principles of Psychology. Kemudian dia memberikan kuliah yang bertajuk Talk of Teacher. Dalam diskusinya, ia membahas mengenai aplikasi psikologi pendidikan untuk mendidik anak. Dia menekankan pentingnya mempelajari proses belajar mengajar
di kelas untuk meningkatkan mutu pendidikan yang terkandung di dalam banyak aspek dan teori ilmu psikologi pada umumnya. Dia merekomendasikan mengajar pada titik yang lebih tinggi, di atas pengetahuan dan pemahaman anak dengan tujuan memperluas cakrawala pemikiran anak. Hubungan psikologis dengan pendidikan. Psikologi menjelaskan berbagai aspek perkembangan individu, melakukan analisis dan menjelaskan berbagai gejala-gejala manusia. Sedangkan pendidikan pengembangan berbagai potensi yang secara luas melibatkan aspek fisik dan psikis pada manusia. Ini menunjukkan bahwa psikologis dan pendidikan merupakan satu hubungan yang sangat penting dalam konteks pertumbuhan dan perkembangan manusia. Hubungan antara psikologi dan pendidikan kemudian melahirkan cabang ilmu yang baru yang dikenal dengan psikologi pendidikan. Oleh karena itu, psikologi pendidikan kemudian memfokuskan diri dalam mengamati berbagai tingkah laku yang terkait dengan mendidik, belajar, dan mengajar. Sekian dari presentasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.